Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelum memulai belajar, biasakan berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan dapat memahami apa yang diajarkan. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring dalam mata pelajaran IPA kelas 7 SMP. Hari ini kita akan membahas materi baru yaitu klasifikasi materi dan perubahannya. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama, mendeskripsikan materi berdasarkan wujudnya, mendeskripsikan materi berdasarkan susunannya, menerapkan nama dan lambang unsur pada kehidupan sehari-hari, membedakan unsur logam dan non-logam, mengidentifikasi unsur-unsur penyusun senyawa, membedakan campuran homogen dan heterogen, membedakan unsur senyawa dan campuran, menggolongkan unsur senyawa dan campuran, mengidentifikasi sifat larutan, menjelaskan metode pemisahan campuran, mengidentifikasi metode pemisahan campuran berdasarkan prinsip kerjanya, menjelaskan aplikasi metode pemisahan campuran dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan sifat fisika dan kimia, mengidentifikasi perubahan fisika dan perubahan kimia, membedakan perubahan fisika dan perubahan kimia, dan mengelompokkan perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kamu bermain plastisin? Plastisin termasuk benda padat yang mempunyai sifat lunak. Sifat ini membuat plastisin dapat diubah menjadi berbagai bentuk. Bagaimana mengubah bentuk plastisin yang awalnya bulat menjadi bentuk yang beraneka ragam dengan tekanan dan tarikan? Kamu dapat membuat berbagai bentuk dari plastisin. Menurutmu, perubahan bentuk dari plastisin tersebut termasuk perubahan fisika atau kimia? Selain benda padat, terdapat benda cair dan gas. Bagaimana sifat kedua benda tersebut? Plastisin yang mengalami perubahan bentuk masuk ke dalam perubahan fisika. Perubahan fisika merupakan perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, tetapi hanya mengalami perubahan bentuk, wujud, dan ukuran. Sementara itu, benda yang mengalami perubahan kimia akan menghasilkan zat baru. Materi. Apa itu materi? Semua benda tersusun oleh materi. Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati ruang. Materi-materi yang ada di dalam terdapat dalam 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Setiap benda memiliki karakteristik tersendiri, tergantung sifat materi yang menyusunnya. Langkah-langkah yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan benda berdasarkan sifat sebagai berikut. Yang pertama, mengamati karakteristik benda, mencatat persamaan dan perbedaan sifat tiap benda, memasukkan benda-benda yang mempunyai persamaan sifat ke dalam satu kelompok, memberi nama yang sesuai pada setiap kelompok benda tersebut. Benda padat adalah benda atau barang yang wujudnya padat dan mempunyai bentuk tertentu. Contoh benda padat adalah batu, besi, kertas, logam, dan kayu. Berikut adalah sifat dan ciri-ciri benda padat, baik dari bentuknya, volume, jarak, partikel, dan gaya penarik penyusunnya. Yang pertama, bentuknya padat. Tidak dipengaruhi wadahnya, memiliki volume yang tetap, dan jarak antar partikel sangat rapat. Gaya tarik antar partikel kuat, partikel zat padat tersusun secara teratur, bisa diubah dengan perlakuan tertentu dan menempati ruang. Benda cair adalah benda atau barang yang dapat berubah bentuk menurut bangun tempatnya, karena molekulnya bebas bergerak. Contoh, benda cair adalah air, minyak, cat, dan oli. Berikut adalah sifat dan ciri-ciri benda cair, baik dari bentuknya, volume, jarak, partikel, dan gaya tarik penyusunnya. Yang pertama, bentuknya tidak tetap dan selalu berubah-ubah. Menyesuaikan wadahnya, volume zat cair tetap, benda cair mengalir ke tempat yang lebih rendah, meresap melalui sela-sela kecil, menekan ke segala arah,
permukaan benda cair yang tenang selalu datar, gaya antar partikel cukup kuat, gerak antar partikel agak bebas. Benda gas. Benda gas adalah benda atau barang dengan ciri berupa zat ringan yang sifatnya seperti udara. Contoh benda gas adalah udara, asap, oksigen, dan uap air. Berikut adalah sifat dan ciri-ciri benda gas baik dari bentuknya, volume, jarak partikel, dan gaya tarik penyusunnya. Yang pertama, terdapat di segala tempat, mengisi seluruh ruangan yang ditempati. Jarak antar partikel benda gas berubah-ubah, menekan ke segala arah, gerakan antar partikel bebas, memiliki massa atau berat, susunan partikel benda gas tidak teratur, gaya tarik-menarik benda gas lemah. Perubahan wujud benda. Suatu benda dapat mengalami perubahan wujud dari wujud satu ke wujud yang lain karena pengaruh suhu lingkungannya. Perubahan wujud ini dikenal sebagai perubahan fisika karena tidak menghasilkan zat baru. Jenis-jenis perubahan wujud sebagai berikut. Yang pertama, mencair atau melebur. Adalah peristiwa perubahan zat padat menjadi cair yang terjadi karena adanya keinakan suhu. Contoh peristiwa mencairnya es batu yang berubah menjadi cair. Yang kedua, membeku. Adalah peristiwa perubahan zat cair menjadi zat padat karena adanya pendinginan. Contoh peristiwa membeku yaitu air dimasukkan dalam freezer akan menjadi es batu. Yang ketiga, menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan zat cair menjadi zat gas. Contoh, air yang direbus jika dibiarkan lama-kelamaan akan habis. Jemuran yang dipanaskan akan mengering karena air pada baju menguap. Mengembun adalah peristiwa perubahan zat gas menjadi zat cair. Contohnya, peristiwa mengembun adalah ketika kita menyimpan es batu dalam sebuah gelas, maka bagian luar gelas akan basah. Atau rumput di lapangan pada pagi hari menjadi basah, padahal sore harinya tidak hujan. Menyublim adalah peristiwa perubahan zat padat menjadi zat gas. Contohnya, kapur barus atau camphor yang disimpan dalam lemari lama-kelamaan akan habis karena menguap menjadi gas. Yang keenam, mengkristal adalah peristiwa perubahan zat gas menjadi zat padat. Contohnya, mengkristalnya uap menjadi salju. Salju adalah uap air yang jatuh kemudian mendingin dan membentuk padatan kemudian jatuh ke bumi. Berikut skema perubahan wujud benda. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah klasifikasi materi. Berikut bagannya. Ini materi dibedakan atas 3. Yang pertama berdasarkan wujudnya terdiri atas wujud padat, cair, dan gas. Kemudian berdasarkan penyusunnya terdapat zat tunggal dan zat campuran. Kemudian berdasarkan sifatnya ada sifat fisika dan kimia. Kembali berdasarkan penyusunnya, zat tunggal dibagi menjadi unsur dan senyawa. Kemudian unsur meliputi logam, non-logam, dan metaloid. Sedangkan campuran dibagi menjadi homogen dan campuran heterogen. Homogen terdapat larutan asam, basa, dan garam. Sedangkan heterogen terdapat suspensi dan koloid. Nah, campuran ini dapat dipisahkan dengan cara filtrasi, sublimasi, sentrifugasi, evaporasi, destilasi, dan kromatografi. Kemudian berdasarkan sifatnya, materi terdiri atas fisika dan kimia. Fisika yaitu perubahan fisika, kimia adalah perubahan kimia. Unsur, senyawa, dan campuran.
Materi-materi atau benda di sekitar kita dapat diklasifikasikan berdasarkan kemiripan sifat fisika dan kimianya. Berdasarkan susunan dan komponen kimianya, materi dikelompokkan menjadi zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal adalah materi yang seluruh bagiannya mempunyai susunan dan komposisi yang tetap, tersusun atas satu jenis atom atau molekul. Campuran adalah materi yang tersusun atas dua atau lebih zat tunggal dan sifatnya masih mempunyai zat semula dalam materi tersebut. Baik, kita akan membahas tentang unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Bagian terkecil dari unsur adalah atom. Unsur dapat diuraikan melalui reaksi penembakan atau fisi menjadi unsur lain. Unsur akan tetap mempertahankan karakteristik aslinya. Misalnya, emas yang digunakan untuk melapisi bangunan seperti kubah masjid mempunyai sifat sama dengan emas yang berupa biji emas atau emas batangan. Jadi emas tidak berubah meskipun berubah bentuknya. Unsur dibedakan atas dua, yaitu unsur tunggal dan molekul unsur atau unsur bebas. Unsur tunggal adalah unsur yang keberadaannya dapat berdiri sendiri, sehingga penulisannya cukup ditulis sesuai lambang unsurnya. Contoh argentum, Ag, aluminium Al, aurum Au. Sedangkan molekul unsur adalah unsur yang keberadaannya tidak dapat berdiri sendiri, tetapi selalu berikatan dengan unsur sejenis. Contoh hidrogen, klorin, iodin, nitrogen, dan oksigen. Badan Internasional IUPAC menetapkan nama resmi dari unsur. Selain nama, unsur juga diberi lambang yang dikenal dengan lambang unsur. Terdapat 4 macam penulisan lambang unsur, yaitu menggunakan satu huruf kapital, contohnya nitrogen N dan karbon C besar. Menggunakan dua huruf, yaitu huruf pertama ditulis dengan huruf kapital dan huruf kedua ditulis dengan huruf kecil, contoh cuprum Cu dan natrium Na. Menggunakan dua huruf, huruf pertama ditulis dengan huruf kapital dan huruf kedua huruf khas ditulis dengan huruf kecil. Contoh magnesium ditulis Mg, zinkum ditulis Zn, tidak boleh ditulis Ma dan Zi. Menggunakan tiga huruf, huruf pertama ditulis dengan huruf kapital, huruf kedua dan ketiga huruf khas ditulis dengan huruf kecil. Contoh unutrium singkat UUT dan unun septium singkat UUS. Nama unsur menggunakan bahasa Latin berdasarkan nama penemu pertama atau tempat ditemukan unsur tersebut. Berikut tabel nama unsur dan lambangnya menurut Dalton dan Berzelius. Berdasarkan jenisnya, unsur dibedakan menjadi 3, yaitu logam, non-logam, dan semi-logam atau metaloid. Logam, berikut ciri-cirinya. Yang pertama, penghantar listrik dan padas yang baik atau konduktor. Mengilap, kuat, dapat ditempa dan dibongkokkan, memiliki titik leleh yang tinggi. Pada suhu kamar logam berwujud padat kecuali raksa atau merkuri yang berwujud cair. Sebagian besar logam berikatan dengan unsur non-logam. Oleh karena itu, unsur logam di alam sebagian besar ditemukan dalam bentuk senyawa. Contoh natrium, strontium, tembaga, dan magnesium. Non-logam, berikut ciri-cirinya, bersifat kebalikan dari unsur logam. Kurang baik mengantarkan listrik dan panas. Tidak mengilap, rapuh, tidak dapat dibengkokkan, titik lelehnya rendah, pada suhu kamar wujud gas atau cair, kecuali bromin yang berwujud padat. Unsur non-logam dapat bereaksi dengan unsur logam. Unsur non-logam dapat bereaksi dengan sesama
unsur non-logam, membentuk senyawa. Contoh non-logam yaitu karbon, klor, nitrogen, dan iodin. Semi-logam, yaitu unsur yang mempunyai sifat di antara sifat logam dan non-logam. Semi-logam bersifat semikonduktor, contohnya yaitu silikon, atau sebagai sel surya dan perangkat elektronik. Para ahli kimia mendaftar unsur-unsur yang ada di alam dalam bentuk tabel yang dikenal dengan tabel periodik unsur atau tabel periodik unsur-unsur kimia. Senyawa adalah materi yang tersusun atas dua atau lebih unsur yang berbeda melalui reaksi kimia. Senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua jenis atau lebih. Zat yang lebih sederhana dengan cara kimia. Contoh air merupakan senyawa yang terdiri atas unsur oksigen dan hidrogen yang dapat diuraikan menjadi unsur-unsur penyusunnya melalui elektrolis. Senyawa memiliki sifat berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya. Pada senyawa air, sifat air berbeda dengan sifat unsur hidrogen yang berwujud gas, ringan dan tidak berwarna, tidak berbau dan mudah terbakar. Sedangkan oksigen dia berwujud gas, tidak berwarna, tidak berbau dan reaktif. Sementara itu, air dia berwujud cair dan bersifat stabil. Berikut tabel nama senyawa, rumus kimia, dan komposisinya. Beberapa sifat senyawa sebagai berikut. Terbentuknya dari dua atau lebih unsur yang berbeda melalui reaksi kimia. Memiliki sifat yang berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya. Dapat diuraikan menjadi unsur-unsur melalui reaksi kimia. Unsur-unsur penyusunnya memiliki perbandingan tetap. Pembentukannya memerlukan atau melepaskan energi. Berdasarkan unsur penyusunnya, senyawa dibedakan menjadi dua macam, yaitu senyawa organik adalah senyawa yang mengandung unsur karbon kecuali karbida atau karbonat dan karbon oksida. Contoh asam cuka atau asam asetat dan gula pasir. Yang kedua, senyawa anorganik, yaitu senyawa yang tidak mengandung unsur karbon dan umumnya sebagai penyusun material atau benda tidak hidup, contohnya pasir dan garam meja. Campuran adalah materi yang tersusun atas dua zat atau lebih, tetapi masih mempunyai sifat zat penyusunnya. Contoh, air laut yang asin merupakan campuran antara senyawa air dan senyawa garam. Ciri-ciri campuran sebagai berikut, yaitu tersusun atas dua zat atau lebih, memiliki sifat seperti zat penyusunnya, tidak memiliki komposisi tetap, zat penyusunnya dapat dipisahkan secara fisika. Berdasarkan zat penyusunnya, campuran dibedakan menjadi tiga sebagai berikut. Yang pertama, campuran yang tersusun atas dua jenis unsur atau lebih. Yang kedua, campuran yang tersusun atas dua jenis senyawa atau lebih. Dan yang ketiga, campuran yang tersusun atas unsur dan senyawa. Berdasarkan sifat zat penyusunnya, campuran dibedakan menjadi tiga sebagai berikut. Yang pertama, campuran yang tersusun atas zat gas dan zat gas. Campuran ini menghasilkan campuran yang memiliki massa jenis kecil. Contoh, udara tersusun atas beberapa gas oksigen, nitrogen, dan gas lainnya. Yang kedua, campuran yang tersusun atas zat padat dan zat padat. Campuran ini memiliki kerapatan yang tinggi dan biasanya tersusun atas paduan logam dua atau lebih yang disebut alloy. Contoh, paduan antara besi dan karbon menghasilkan campuran yang disebut baja. Paduan antara tembaga dan timah menghasilkan campuran yang disebut perunggu. Yang ketiga, campuran yang tersusun atas zat padat dan zat cair. Campuran ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Berdasarkan sifatnya,
Larutan dibedakan menjadi 3, yaitu larutan asam, basa, dan garam. Asam. Beberapa sifat senyawa asam sebagai berikut. Yang pertama, berasa asam, bersifat korosif atau asam yang dapat mengakibatkan kerusakan benda lain seperti karat pada logam atau luka pada kulit, mata, dan saluran pernapasan. Memerahkan kertas lakmus biru. Kertas lakmus adalah kertas yang diberi bahan kimia sehingga akan berubah warna jika dicelupkan ke dalam larutan asam atau basa. Terdapat 2 macam lakmus, yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Menghasilkan garam dan gas hidrogen saat bereaksi dengan beberapa logam. Menghasilkan gas karbon dioksida saat bereaksi dengan senyawa karbonat. Saat dilarutkan dalam air menghasilkan ion hidrogen. Basa memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, berasa pahit, bersifat alkalis atau licin, membirukan kertas lakmus, saat dilarutkan dalam air menghasilkan ion hidroksil. Kemudian garam, merupakan hasil reaksi antara asam dengan basa. Garam dapat pula terbentuk dari reaksi antara logam dengan ion sisa asam. Tidak terbentuk produk sampingan, sedangkan garam terbentuk dari asam dan basa akan dihasilkan produk sampingan berupa air. Jika garam terbentuk dari asam kuat dan basa lemah, garam tersebut bersifat asam. Jika garam terbentuk dari asam lemah dan basa kuat, garam tersebut bersifat basa. Jika garam terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, garam tersebut bersifat netral. Reaksi antara asam dan basa dinamakan reaksi netralisasi, yang digunakan untuk berbagai keperluan berikut. Yang pertama, sampo biasanya mengandung sedikit basa, lebah dan tabuhan sering menyengat manusia, dan sisa makanan yang tertinggal di dalam gigi apabila tidak diambil atau dibersihkan akan merusak gigi. Indikator asam basa. Yang pertama, indikator alami. Diperoleh langsung dari bahan-bahan yang tersedia di alam. Indikator yang dapat dibuat dari bagian-bagian tertentu suatu tanaman. Contoh tanaman yaitu kubis merah. Kubis merah ini jika dilarutkan dalam larutan asam akan berubah merah muda, sedangkan pada larutan basa akan berubah menjadi hijau. Kemudian bunga sepatu. Jika larutannya asam akan berubah menjadi merah, sedangkan kalau larutannya basah berubah menjadi kuning. Kemudian kunyit. Kunyit kalau dalam larutan asam akan berubah menjadi kuning, sedangkan larutan basah akan berubah jingga atau orange. Kemudian bayam merah, jika dalam larutan asam akan berubah menjadi merah muda, sedangkan larutan basah akan berubah menjadi kuning, dan lain-lain. Tidak dapat bertahan lama dan mudah rusak, tidak praktis. Kemudian indikator buatan, dibuat oleh manusia. Beberapa indikator buatan yang dikenal yaitu metil jingga atau metil orange, yang jika pada larutan asam akan berwarna merah, sedangkan pada larutan basa akan berubah menjadi kuning. Kemudian metil merah, jika pada larutan asam akan berubah menjadi merah, sedangkan larutan basa akan berubah menjadi kuning. Kemudian alizarin kuning, jika pada larutan asam akan berubah menjadi kuning, sedangkan jika larutannya basah akan berubah menjadi merah, dan lain-lain. Tahan lama, praktis, dapat menunjukkan suatu larutan bersifat asam atau basa melalui perubahan warna. Berikutnya, indikator universal adalah indikator yang berbentuk kertas, seperti halnya kertas lakmus. Bedanya dengan
kertas indikator universal, kita dapat mengetahui harga pH mulai dari 0 sampai 14, sesuai dengan perubahan warna yang terjadi. Kemudian pH meter adalah alat yang digunakan untuk mengetahui harga pH suatu larutan dengan tepat. Nilai pH suatu larutan berkisar 0 sampai 14. Suatu larutan yang memiliki pH kurang dari 7, larutan dikatakan bersifat asam. Suatu larutan yang memiliki pH sama dengan 7, larutan dikatakan bersifat netral. Suatu larutan yang memiliki pH lebih besar dari 7, larutan dikatakan bersifat basa. Campuran heterogen adalah terjadi karena zat-zat penyusun tidak bercampur secara sempurna, sehingga masih dikenali zat penyusunnya. Ciri-cirinya yang pertama, partikel-partikel yang bercampur memiliki perbedaan massa jenis besar, keruh dan tidak tembus cahaya, terdapat endapan pada saat didiamkan. Pencampuran tidak merata, contoh pasir dengan air, minyak dengan air. Pada campuran heterogen, zat padat tidak larut dalam zat cair. Campuran heterogen dibedakan menjadi suspens dan koloid. Berikut pemisahan campuran. Komponen yang ada di sekitar kita kadang tidak berasal dari zat tunggal, melainkan terdiri atas beberapa zat yang bercampur menjadi satu. Misalnya udara, air, sungai, dan bahkan air yang kita minum merupakan gabungan dari beberapa komponen zat yang berbeda. Komponen-komponen zat yang bergabung tersebut dapat diperoleh dengan cara pemisahan. Metode untuk memisahkan zat-zat dalam campuran antara lain filtrasi atau penyaringan, sentrifugasi, distilasi atau penyulingan, kromatografi, sublimasi, evaporasi atau penguapan, atraksi magnetik. Yang pertama, filtrasi atau penyaringan. Metode filtrasi menggunakan teknik penyaringan. Metode ini memisahkan zat-zat yang bercampur dalam campuran heterogen. Contoh, air dan pasir dapat dipisahkan dari campuran air pasir dengan cara menyaring. Zat bening hasil filtrasi disebut filtrat, zat padat yang tertinggal di kertas saring disebut residu. Semakin besar ukuran zat padat yang akan disaring, ukuran pori-pori alat saring juga semakin besar. Sentrifugasi. Metode pemisahan untuk memisahkan padatan sangat halus dengan jumlah campuran sedikit dalam campuran heterogen. Alat untuk sentrifugasi disebut sentrifug. Metode ini sering digunakan di laboratorium untuk analisis darah. Dengan metode ini, sel-sel darah merah dapat dipisahkan dari plasma darah. 3. Distilasi atau penyulingan. Proses pemisahan zat cair dari campurannya berdasarkan perbedaan titik didih zat yang bercampur, sehingga saat menguap, setiap zat akan terpisah. Pada proses ini, zat yang akan didistilasi direndam dalam satu pelarut untuk melarutkan kandungan zat yang ingin dipisahkan. Zat yang ingin dipisahkan mempunyai titik didih berbeda dengan titik didih pelarut. Dalam proses distilasi terdapat dua tahapan penting, yaitu penguapan dan pengembunan zat yang diinginkan. Kromatografi. Metode pemisahan zat-zat yang bercampur dalam campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium bergerak. Dibedakan menjadi 4, yaitu kromatografi kertas, kromatografi lapis tipis, kromatografi kolom, dan kromatografi gas. Yang kelima, sublimasi. Metode pemisahan campuran yang didasarkan pada campuran zat yang memiliki satu zat
yang dapat menyublim, atau perubahan wujud padat ke wujud gas, sedangkan zat lainnya tidak dapat menyublim. Proses sublimasi dapat digunakan untuk memperoleh zat yang lebih murni dari campuran yang mudah menyublim, misalnya kamper dan iodin. Prinsip kerja sublimasi mengubah zat padat menjadi uap, lalu memadatkan kembali uap terbentuk. Evaporasi atau penguapan. Proses pemisahan zat padat dari larutannya dengan cara menguapkan pelarutnya. Saat larutan dipanaskan, maka larutan akan berubah menjadi larutan lewat jenuh dan membentuk kristal. Proses evaporasi dapat dilakukan pada campuran materi yang memiliki perbedaan titik didih, seperti pada proses pembentukan garam dari air laut. Proses evaporasi terjadi perubahan wujud cair menjadi gas. Atraksi magnetik. Metode pemisahan campuran materi yang didasarkan pada perbedaan sifat kemagnetan zat-zat penyusun campuran. Contoh pasir besi yang memiliki sifat ferromagnetik, yaitu dapat ditarik magnet dengan sangat baik. Oleh karena itu, jika kita menginginkan pasir besi dari campuran tanah, kita hanya perlu mendekatkan sebuah magnet ke tanah tersebut. Setelah beberapa saat, pasir besi akan tertempel pada magnet yang kita dekatkan dengan tanah, sedangkan tanah tertinggal di wadah. Perubahan materi. Benda-benda yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari sering mengalami perubahan. Perubahan tersebut ada yang langsung dapat diamati, tetapi ada juga yang memerlukan waktu lama untuk diamati. Perubahan benda-benda tersebut dikenal dengan perubahan materi. Contoh perubahan materi yang berlangsung cepat misalnya pembakaran kembang api. Contoh perubahan materi yang memerlukan waktu yang relatif lama misalnya proses pematangan buah. Cepat lambatnya perubahan materi atau benda salah satunya dipengaruhi oleh sifat materi benda tersebut. Secara umum, sifat materi dikelompokkan menjadi dua, yaitu sifat ekstensif dan sifat intensif. Sifat ekstensif adalah sifat materi yang bergantung pada jumlah atau ukuran materi. Contoh terdiri atas massa dan volume. Sedangkan sifat intensif adalah sifat materi yang tidak bergantung pada jumlah atau ukuran materi, terdiri atas sifat fisika dan sifat kimia. Sifat ekstensif. Pertama, massa. Perhatikan gambar kapur tulis di samping. Sebatang kapur tulis lebih besar daripada separuh kapur tulis, karena dalam sebatang kapur tulis, atom-atom penyusunnya lebih banyak. Oleh karena atom-atom penyusunnya lebih banyak, sebatang kapur tulis akan mempunyai massa lebih besar daripada separuh kapur tulis. Jadi semakin besar suatu materi, massanya akan semakin bertambah. Kemudian volume. Pada umumnya, semakin banyak jumlah materi, semakin besar volume yang ditempatinya, kecuali gas. Gas dapat dimanfaatkan, sehingga volumenya dapat diperkecil. Minyak sebanyak 1 liter dan minyak sebanyak 2 liter masing-masing ditempatkan dalam wadah. Minyak sebanyak 2 liter akan membutuhkan wadah yang lebih besar, karena memiliki volume yang lebih besar dibandingkan 1 liter minyak. Sifat insentif. Sifat fisika. Sifat materi yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat dan tidak berhubungan dengan pembentukan materi baru. Karakteristik materi ketika mengalami peristiwa fisika seperti karena pengaruh panas atau listrik, goresan, pukulan, atau renggangan. Sifat fisika suatu materi diamati melalui pengukuran pada materi tersebut. Sifat-sifat fisika suatu materi sebagai berikut, berdasarkan berat jenis, kerapatan atau massa jenis, kelarutan, daya hantar listrik atau panas, kekerasan, kekuatan, elastisitas, kemagnetan, titik didih,
titik leleh, titik beku, kekentalan atau viskositas, kekeruhan, bau, rasa, dan warna. Sifat kimia. Karakteristik suatu materi yang berhubungan dengan interaksi antara materi tersebut dengan materi lainnya. Berkaitan dengan proses pembentukan materi baru, jika kita melakukan pengamatan dan pengukuran terhadap perubahan kimia suatu materi, kita dapat mengetahui sifat kimia yang dimiliki materi tersebut. Sifat kimia dibagi menjadi 4, yaitu kestabilan, kereaktifan, dan ionisasi, dan keterbakaran. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru dan tidak terjadi perubahan komposisi materi. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya, yang disebabkan adanya perubahan komposisi materi. Perubahan tersebut dapat berupa penggabungan sejumlah zat atau peruraian suatu zat. Berdasarkan faktor penyebabnya, perubahan fisika dan perubahan kimia dapat dibedakan menjadi beberapa macam sebagai berikut. Macam-macam perubahan fisika. Suatu materi dikatakan mengalami perubahan fisika jika pada materi tersebut terjadi perubahan bentuk, wujud, dan ukuran. Perubahan fisika terjadi karena beberapa faktor seperti pelarutan, pengeringan, pemanasan, dan arus listrik. Perubahan bentuk dan ukuran, contoh beras ditumbuk menjadi tepung beras, kain diubah menjadi celana, dan lain-lain. Perubahan wujud, contoh minyak angin menguap, air membentuk menjadi es, dan lain-lain. Perubahan karena pelarutan atau pengeringan, contoh jagung segar diubah menjadi jagung kering, air dilarutkan dalam air menjadi air gula. Perubahan karena adanya pemanasan atau arus listrik. Contoh, besi yang dipanaskan akan memuai, raksa pada termometer memuai karena suhu tubuh tinggi, dan lain-lain. Macam-macam perubahan kimia. Perubahan kimia terjadi karena beberapa faktor, diantaranya proses pembakaran, contoh kertas dibakar, kayu dibakar, kembang api dibakar. Proses pencampuran zat, contohnya batu kapur dicampurkan dengan larutan asam klorida menghasilkan endapan putih. Proses peragian, contohnya susu diubah menjadi keju, singkong diubah menjadi tape. Proses kerusakan, contoh perkaratan pada besi dan pelapukan pada kayu. Proses biologi makhluk hidup, contohnya proses pencernaan makanan, proses pernapasan, proses fotosintesis pada tanaman, dan lain-lain. Proses perkembangan, contoh makhluk hidup yang baru lahir sampai menjadi makhluk dewasa. Cabai hijau menjadi cabai merah, dan lain-lain. Perubahan kimia atau reaksi kimia mempunyai ciri-ciri, yaitu pembentukan gas. Gas yang dihasilkan pada suatu reaksi dapat diketahui dari adanya gelembung dalam larutan yang direaksikan. Pembentukan endapan, reaksi kimia yang menghasilkan zat padat yang terpisah dari larutannya. Kemudian perubahan warna, reaksi kimia yang menghasilkan zat padat yang terpisah dari larutannya. Perubahan suhu, perubahan suatu reaktan menjadi produk pada reaksi kimia diakibatkan oleh adanya pemutusan ikatan kimia antar atom yang bereaksi dan pembentukan ikatan atom-atom produk. Reaksi kimia tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu reaksi eksoterm, yaitu melepaskan kalor, contohnya pembakaran kayu, dan reaksi endoterm atau menyerap kalor, contohnya fotosintesis tanaman. Demikianlah materi yang sempat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Pada pertemuan selanjutnya akan dilaksanakan ulangan harian ketiga. Selanjutnya silakan mengerjakan tugas yang dilampirkan di Google Classroom masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.